menunjukkan bahwa meskipun kita itu kan dapat digunakan dengan situasi yang tepat juga. Seperti saat kita sedang berbicara teman sama saudara, ayah, ibu, atau apapun. penyusunan adalah itu sangat membuat kalimat menjadi jelas seperti yang dijelaskan tadi. Ini ya, tentunya itu seperti yang kita bahas di AI dulu. Ya kayak itu beberapa produk Hari ini saya akan cerita ya mengenai tentang Halo semuanya, perkenalkan saya Noena Cicilia Damayanti dari Program Studi Hubungan Internasional sebagai wawancara pertama. Nah, di sini kita semua tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 di negara Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah atau tonggak bersejarah khususnya bagi bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu, kita akan mulai lebih jauh tentang bagaimana kira-kira pemahaman dari mahasiswi sekitar mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita sudah bersama salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kak, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu namanya siapa dan berasal dari prodi mana? Oke, nama saya Nafisa Nela Salsabila dari Prodi Hubungan Internasional. Oke, Kak, di sini saya mau bertanya, khususnya tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa Kakak tahu tentang salah satu peristiwa bersejarah yang dinamakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928? Tentunya aku tahu. Oke, Kak, kalau begitu saya mau tanya kaitannya dengan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira menurut Kakak, apa makna dari peristiwa Sumpah Pemuda ini terhadap bahasa Indonesia? Menurut saya ya, makna dari Sumpah Pemuda itu sangat luas dan banyak sekali. Di ikrar, salah satu ikrar dari Sumpah Pemuda itu menyebutkan adalah bahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita itu kan banyak banget pulau-pulau di Indonesia, tentunya bahasanya juga beda-beda. Bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain sebagainya itu banyak banget ya Kak ya. Jadi makna sebagai mahasiswa ini saya merasakan ketika kita sudah masuk ke dalam lingkungan universitas, ini tuh banyak sekali mahasiswa dari luar-luar pulau, bukan hanya dari daerah sekitar saja. Seperti di Universitas Jember itu kan tidak hanya mahasiswa dari Jember aja, banyak sekali yang ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Nah, lalu kita menggunakan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu sangat penting ya, itu menyatukan kita semua untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam omongan kita setiap hari seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu sangat penting kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa paham apa yang diobrolkan dari teman-teman yang dari luar pulau seperti itu. Oke, jawaban yang sangat menarik dari Kak Nafisa. Baik, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Sumpah Pemuda terhadap bahasa Indonesia ini memiliki ikatan yang sangat erat khususnya dalam memaknai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, sebagai salah satu, sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang dimana kita tahu bahwa negara Indonesia ini terdiri dari banyak sekali bahasa dan semuanya itu disatukan melalui ikrar yang ketiga dari Sumpah Pemuda, yakni satu bahasa Indonesia. Permisi Kak, selamat pagi. lagi Kak. Kenalin ya, nama saya Maulidatul Kamalia dengan akhiran NIM 5073. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Anak Usia Dini. Ini dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Kenalin, aku Andini Putri Rahmadi dengan akhiran NIM 5040. Aku juga dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya boleh izin bertanya? Boleh. Ini tentang mata kuliah umum ya, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kan bahasa yang ada di negara kita. Nah, menurut kakak nih, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana ya? Dalam konteks penulisan maupun berbicara? Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang mengikuti aturan tata bahasa serta ejaan yang tepat. Selain itu juga dapat digunakan dengan situasi yang tepat juga. Seperti saat kita sedang berbicara maupun menulis, itu pastikan kita juga harus menggunakan kata-kata yang jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Jadi bahasa yang baik itu bahasa yang dapat dipahami oleh lawan bicara kita dan digunakan sesuai kondisi. Antara itu berbicara ataupun menulis, kayak gitu sih Kak. Sudah cukup Kak? Terima kasih ya Kak. Iya Kak. Dari jawaban Kak Andin, di mana bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang mengikuti aturan tata bahasa dan ejaan yang tepat dan digunakan sesuai dengan situasi. Maksudnya saat menulis atau berbicara, kata-kata yang dipakai harus jelas, sopan, dan mudah dimengerti oleh orang yang diajak berbicara atau membaca. Jadi bahasa yang baik itu gampang dipahami dan sesuai dengan keadaan saat kita berbicara maupun menulis. Nah, dari jawaban Kak Andin sendiri, memang benar bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan dan berbicara itu menggunakan bahasa yang sesuai aturan sekaligus tepat konteks. Dalam penulisan pun, ketepatan lebih ditekankan seperti penggunaan ejaan sesuai PUBI, pemilihan kata baku, serta kalimat yang runtut dan efektif agar tulisan mudah dipahami. Nah, sementara dalam berbicara, penyesuaian konteks menjadi lebih penting. Bahasa harus jelas, sopan, mudah dimengerti, dan disesuaikan dengan situasi. Meskipun tidak selalu sepenuhnya baku. Dengan demikian, penulisan menekankan ketepatan aturan, sedangkan berbicara menekankan kejelasan dan kesesuaian situasi. Terima kasih. Selamat siang Kak. Siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini.
wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas MKU bahasa Indonesia saya mengenai bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Sebelum memulai, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Boleh, nama saya Devita Fitri Hanifah, biasa dipanggil Devita. Baik, selanjutnya saya akan mengajukan satu pertanyaan tentang bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Mengingat bahwa bahasa ilmiah itu sangat penting, menurut Anda perlu atau tidak penggunaan bahasa ilmiah dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya pribadi ya, bahasa ilmiah itu dalam kehidupan sehari-hari nggak begitu penting, bahkan nggak penting, tapi bisa penting dalam situasi tertentu. Jadi kayak misal kita ngobrol sama teman, sama saudara, anak, ibu atau apapun, itu nggak perlu menggunakan bahasa ilmiah. Itu bisa ngomongnya tuh bahasa sehari-hari saja biar lebih santai. Tetapi dalam konteks pendidikan, pekerjaan, itu bisa lebih sopan atau lebih formal menggunakan bahasa ilmiah. Ya intinya bahasa ilmiah itu bersifat situasional di situasi-situasi tertentu gitu. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya dan jawabannya yang Anda berikan sangat bermanfaat. Terima kasih Kak, sama-sama. Penggunaan bahasa Indonesia Ragam Ilmiah memang memiliki peran penting, namun dalam konteks komunikasi, jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akan terasa kaku dan sulit dipahami oleh sebagian. Kalau ini sebentar, Apa? Apa? ya saya mau menanyakan, boleh kan Kak ini minta waktunya sebentar? Boleh. Ya, saya mau menanyakan, katanya tahu nggak sih perbedaan bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dan bahasa Indonesia Ragam Non-Ilmiah? Oh iya, sebetulnya kalau kita bicara masalah bahasa ya bahasa tetap bahasa. Tetapi ada yang namanya ilmiah dan non ilmiah. Ya itu kan tadi asalnya ragam. Ragam itu tadi bermacam-macam kan. Kalau ilmiah itu berdasarkan kita membahas tentang suatu keilmuan seperti penelitian. Seperti bahasa diungkapkan oleh para profesor gitu penelitian. Seperti contoh penelitian secara kualitatif itu bahasa ragam ilmiah kan banyak ya. Tapi kalau bahasa ragam non ilmiah itu seperti yang kita ucapkan di WA itu loh. Ya kayak kita melontarkan pendapat ketika presentasi itu bahasa ragam non ilmiah. Kenapa? Karena kita hanya berpendapat bukan penelitian. Oh baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak atas jawaban dari kakaknya. Tepat sekali jawabannya, dan saya mau meluruskan bahwa bahasa ragam ilmiah itu ya bahasa yang biasanya dibuat penelitian, dan biasanya bahasa ilmiah itu yang terbentuk dari suatu data atau fakta, sedangkan bahasa ragam non ilmiah itu yang tidak berdasarkan ke formalan atau yang biasa digunakan sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alia Mas Udara Naulandari dengan NIM 250210302. Saya berasal dari program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Topik yang saya akan bahas yaitu pentingnya menulis karya ilmiah dan manfaatnya bagi seorang mahasiswa. Baik, untuk narasumber silakan. Silakan ya. Terima kasih pada narasumber telah bersedia meluangkan waktunya. Bolehkah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, nama saya Mas Aldi. Saya sekarang sedang bekerja dan kebetulan hidupnya juga pernah jadi mahasiswa. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya saya ingin tahu mengenai pengalaman Anda. Apakah Anda pernah menulis karya ilmiah sebelumnya? Tentunya sebagai mahasiswa pasti pernah menulis karya ilmiah. Karena kalian pun pasti menulis karya ilmiah seperti skripsi misalnya. Baik, terima kasih. Itu akan memberikan gambaran awal dalam wawancara kita kali ini. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan intinya. Menurut Anda, apakah menulis karya ilmiah itu penting dan bermanfaat bagi mahasiswa? Menulis karya ilmiah tentunya sangat penting. Kalau ngomongin soal manfaat menulis karya ilmiah, kita lihat dulu apa yang dibutuhkan untuk menulis karya ilmiah atau menciptakan topik yang benar-benar ilmiah atau bahasa itu sendiri. Untuk menulis karya ilmiah tentunya ya memberikan data atau pengetahuan sebagai bahan utama. Karena mungkin kalau menulis karya ilmiah itu hanya berbasis pada penjualan data nggak mungkin. Nah terus lepas itu kita masih membutuhkan seperangkat kayak analisis yang logis, habis itu beberapa metode untuk sebagai pendekatan. Setelah komponen itu sudah ada, habis itu kita menganalisis data, mengkomparkan data, nah, kemudian kita tulis secara sistematis. Itu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu karya ilmiah. Nah, terus kemudian soal manfaatnya kita bisa timbang karena yang pengerjaan untuk menghasilkan karya ilmiah semacam itu. Nah, untuk manfaatnya udah jelas. Yang pertama, mahasiswa akan dengan kebiasaan menulis karya ilmiah itu dapat berpikir secara logik, secara sistematis. Selepas itu juga mampu menganalisis data ataupun fakta, terus kemudian juga mampu berpikir kritis, terus juga memiliki kemampuan menulis yang mumpuni. Apalagi sebagai mahasiswa menulis itu satu hal yang sangat dekat, satu hal ataupun pekerjaan yang akan terus dilakukan secara berulang-ulang sampai skripsi nanti. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang telah Anda sampaikan. Jawaban Anda sangat bagus dalam kebutuhan wawancara kali ini. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan hari ini.
Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang Anda telah berikan. Semoga Anda selalu diberi kelancaran dalam aktivitas ataupun kegiatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, jawaban narasumber dapat dikatakan benar, karena sesuai dengan teori mengenai pentingnya penulisan karya ilmiah. Narasumber menyampaikan pendapat bahwa mahasiswa yang terbiasa menulis karya ilmiah akan mampu berpikir secara logis, sistematis, dan berpikir kritis. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utama karya ilmiah, yaitu melatih mahasiswa untuk berpikir secara kritis, serta menganalisis informasi, menilai kebenaran data, serta menyusun gagasan secara runtut dan terstruktur. Dengan demikian, jawaban narasumber sudah tepat, karena mencerminkan manfaat nyata dari kegiatan penulisan ilmiah tersebut, yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan menulis formal, penggunaan sumber yang kredibel, serta persiapan menghadapi tugas akhir seperti skripsi maupun dunia kerja. Halo semuanya, aku Regina Fitri Dianti. Di sini saya akan mewawancarai narasumber. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilma sebagai narasumber di sini. Nah, di sini saya akan mewawancarai terkait penulisan ilmiah. Dalam penulisan ilmiah, paragraf harus jelas dan mudah dipahami. Karena itu penting untuk memahami apa itu pikiran utama dan kalimat utama. Pemikiran utama berisi ide pokok, sedangkan kalimat utama menyampaikan ide tersebut secara langsung. Wawancara ini akan membahas mengapa pemahaman keduanya sangat diperlukan dalam penyusunan paragraf ilmiah. Nah, menurut Anda ini, mengapa sih pemahaman tentang pemikiran utama dan kalimat utama sangat penting dalam penyusunan paragraf ilmiah? Karena penyusunan hal itu sangat membuat kalimat menjadi jelas. Seperti yang dijelaskan tadi, pikiran utama adalah ide pokoknya, sedangkan kalimat utama adalah hal yang menyampaikan ide pokok tersebut. Oke, baik. Jadi melalui jawaban dari narasumber dapat disimpulkan bahwa memahami pikiran utama dan kalimat utama sangat membantu dalam membuat paragraf ilmiah yang jelas, terarah, dan mudah dibaca. Dengan penguasaan dua hal tersebut, penulisan menjadi lebih efektif dan pesan dapat tersampaikan dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selamat sore. Selamat sore. Saya Septiani Ramadhani dan juga teman saya Raihan. Saat ini saya akan bertanya mengenai kemampuan berbicara yang baik bagi mahasiswa. Baik, menurut kamu bagaimana kemampuan berbicara yang baik memiliki dampak terhadap mahasiswa? Tidak tahu. Oke, karena tidak tahu, maka akan saya berikan sedikit penjelasan. Kemampuan berbicara yang baik memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa karena dapat membantu mahasiswa mulai dari aspek akademik maupun sosial. Yang pertama dapat membantu untuk berkomunikasi dengan jelas. Nah, karena mahasiswa itu diberikan banyak tugas presentasi, maka dengan kemampuan berbicara yang baik akan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa karena dapat membantu menyampaikan gagasan ataupun ide dan juga pendapatnya dengan baik dan juga jelas kepada dosen, teman maupun orang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.